Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning students. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine too. Okay. Before we start our lesson, who is the leader our class? Siapa ketua kelasnya? Okay. Come here. Lead your friends to pray together. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, kita baca doa dulu ya. Silakan. Okay, now I want to check your attendance list first ya. Jadi Mem akan mengabsen dulu kehadiranmu hari ini. If I call your name, please raise your hand and say present. Jadi nanti kalau saya panggil nama kamu, angkat tangannya dan ucapkan present. Oke? Adek Mutia, Anan Al-Amin, Anissa, Ridho Fadila Rahman, Syakila Jumarnis, Zulkorisa. Oke, jadi semuanya hadir hari ini ya, tidak ada yang izin ya. Oke. Now please you are stand up. Berdiri. I want to check your neatness and tidiness. Jadi sebelum kita mulai, Mem mau memeriksa kerapian dan kesiapanmu untuk mengikuti pelajaran hari ini. Ridho, pecinya diluruskan. Jeb, bajunya bisa dimasukkan. Kalau kita sudah rapi dan bersih, pasti kita akan lebih nyaman dalam melaksanakan pembelajaran. Oke? Have you breakfast today? Sudah sarapan? Sudah sarapan pagi ini? Sudah ya? Oke, baik, sudah. Sekarang, untuk menggelorakan jiwa kebangsaan kita sebagai warga negara Indonesia, mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Berhubung karena ini masih Agustus, kita nyanyikan lagu 17 Agustus yang baru kita rayakan kemarin. Oke? Oke, yuk, let's sing together. 1, 2, 3, go. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, membela negara kita. Oke, good. Please sit down. Silakan duduk kembali. Kita sudah sekarang look at the following picture. Bisa kamu lihat gambarnya? What are they? Who are they? Siapa dia? Siapa mereka? Ada siapa aja itu? Ini, nampak siapa? Ya, good. Lionel Messi. And then, who is she? Siapa itu? Nggak kenal? Nggak kenal ya? Ini salah satu olahragawan dari Indonesia. Siapa namanya? Who knows? Siapa yang tahu? Memang dia udah lama, udah pensiun. Siapa itu coba? Nggak ada yang tahu? Taufik Hidayat. Pemain apa? Iya, tahu betul. Pemain bulu tangkis. And then the last picture. Who is he? Siapa dia? Siapa? Rizky Ridho. Pemain apa Rizky Ridho itu? Pemain bola. Bukan penyanyi ya? Oh, bukan ya. Rizky Ridho kalau di sini dia
seorang pemain bola. Oke, today dari gambar yang tadi sudah tunjukkan ke kalian, kalian sudah tahu itu siapa, itu semua adalah seorang atlet ya, atau olahragawan dari Indonesia ataupun dari luar negeri. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang descriptive text. Today, we are going to study about descriptive text. Before we talk about descriptive text, sebelum kita belajar jauh tentang descriptive text, I want to tell you the goal of the study. Jadi Mem akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Yang pertama, coba kita bisa baca sama-sama. Yang pertama, apa itu? Identify the function of descriptive text. Peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi dari teks deskripsi. Jadi tujuan pertamanya adalah kenapa kita belajar tentang teks deskripsi? Supaya kamu bisa mengetahui arti atau manfaat dari teks deskripsi. And then, analyze the generic structure of descriptive text. Bisa dibaca sama-sama artinya? Peserta didik Oke, good. Jadi tujuan yang kedua adalah peserta didik, yaitu kamu mampu menganalisis struktur dari teks deskripsi. Struktur berarti language features of descriptive text. Ya, bisa kita baca lagi. Mengidentifikasi. Okay, good. The goal of the study is mengidentifikasi ciri bahasa dari teks deskripsi. Jadi, setiap teks itu mempunyai ciri-ciri, ya. Dan kali ini kita mau belajar tentang deskripsi, supaya kamu mengetahui ciri-ciri bahasa dari teks deskripsi tersebut. And the last, make a descriptive text about great athletics. Apa itu? Iya, jadi dari mempelajari teks deskripsi, nanti kamu diharapkan mampu untuk membuat ataupun menuliskan teks deskripsi about your favorite athletes, tentang atlet favoritmu, kesukaanmu. Ya, punya kan atlet kesukaan? Punya? Punya atlet favorit? Punya, pastinya. Oke, kita lanjut ke pembahasan materinya. Ya. What is the descriptive text? Apa itu teks deskripsi? Descriptive text is the kind of the text which lists the characteristic of the person, place, or things, or describing living and non-living things, such as plant, animals, and etc. Descriptive text is a text that describes a particular object in detail. Jadi, descriptive text itu adalah teks yang menceritakan, menggambarkan suatu benda, orang, tumbuhan, hewan, dan lainnya. Ya, dia sifatnya menceritakan apapun yang mau kita ceritakan. Jadi tadi di awal sudah Mem tunjukkan gambar siapa tadi? Atlet ya kan, atlet. So, now kita mau mempelajari atau mendeskripsikan tentang orang ya, khususnya itu atlet terkenal. Oke, social function atau fungsi sosial dari teks deskripsi. Jadi setiap teks itu pasti punya fungsi ya. The first is descriptive text function to be describe a particular person, place, or things. Bisa kita baca sama-sama fungsi dari teks deskripsi.
Iya, jadi descriptive text itu adalah menggambarkan bagian dari orang, tempat, atau apapun itu. Jadi apapun yang ada pada orang itu kita ceritakan. Misalnya, kalau Lionel Messi, who is she? Siapa dia? Pemain bola. Ciri-ciri fisiknya juga diceritakan di sana. Misalnya badannya tinggi, kulitnya putih. Next, there is general structure in descriptive text. Struktur umum atau struktur bahasa dalam teks deskripsi. Yang pertama itu adalah identifications. Identification it identifies the place of person or thing to be described. Identification ini biasanya kalau dalam teks deskripsi terletak di bagian awal paragraf. Identification atau kalau dalam bahasa Indonesia namanya identifikasi. Dia mengidentifikasi benda apa yang mau kita ceritakan. Ya. Benda apa yang mau kita ceritakan, siapa yang mau kita ceritakan, tempat apa yang mau kita ceritakan, itu dia terletak di awal. Perkenalan objek that want to we talk about that, yang mau kita ceritakan. Ya, itu dia namanya identification. And then ada descriptions. Jadi yang ke bagian paragraf pertama biasanya itu namanya identifikasi. And the next paragraph itulah dia namanya description. It describes the characteristic or physical appearance of the place or person described. Di bagian deskripsi itulah dia diceritakan segala sesuatu tentang yang kita ceritakan tadi. Ya, yang tadi sudah mencontohkan, misalnya kita menceritakan Lionel Messi, di bagian deskripsi itu semua digambarkan ciri-ciri fisiknya, hobinya, orang tuanya, semua. Jadi teks deskripsi ini punya ciri-ciri ya, punya ciri-ciri bahasa. And the first ada focus on the specific participant. Apa itu artinya? Focus on the specific participant artinya apa? Who knows? Oke, good. Jadi focus on the specific participant itu, jadi kita fokus sama benda yang kita ceritakan. Ya, kita fokus pada objek yang kita gambarkan. Nggak kemana-mana. Kalau kita cerita tentang Lionel Messi, kita fokus ke Lionel Messi. Jangan ke siapa misalnya? Ke Rizky Ridho. Ya, jadi di teks kita itu isinya only Lionel Messi misalnya, gitu ya. Itulah dia ciri pertamanya. And then number 2, adjective and compound adjective. Biasanya teks deskripsi itu juga selalu ada kata sifat di dalamnya. Adjektif ini artinya kata, adjektif is kata sifat. Cobalah sebutkan dulu apa itu kata sifat contohnya. Kata sifat contohnya apa? Sifat ada cantik, ada ganteng, ada putih, ada hitam, ada tinggi, pendek, gitu biasanya kan kalau menceritakan orang kan. Iya. Bukan berarti kalau kata sifat itu cuman baik, buruk, bodoh, pintar, no. Ukuran, besar, kecil, panjang, pendek itu juga merupakan contoh kata sifat, bagian dari adjective. Oke. Next, use of the simple present tense. Ya. Jadi dalam kalimat deskripsi atau teks deskripsi itu tenses yang digunakan adalah present tense. Present tense itu kalimat yang menyatakan kegiatan yang sederhana. Kalimat sederhana yang biasa kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Ya, dalam teks deskripsi itu ya, kalimatnya itu sederhana, mudah dimengerti karena dia menggunakan simple present tense. Oke. Sampai di sini. Any questions? Maybe? Do you understand? Sudah paham dari yang menjelaskan? Sudah paham?
Sudah ya? Atau any question, ada pertanyaan? No? No. Kalau tidak, I want to give you the example of descriptive text. Jadi mau tunjukkan contoh teks deskripsi ya. Let's see together. Mari kita lihat sama-sama. Oke. Who is she? Siapa tadi itu? Iya, Lionel Messi. Where does he come from? Dari mana dia? Dia dari Argentina. Tadi juga sudah dijelaskan ya ciri-ciri fisiknya di sana ya. Katanya he has dark brown eyes. He has dark brown eyes. You know what? Dia punya mata yang berwarna coklat tua, katanya gitu ya. Itulah dia contoh dari teks deskriptif. Oke. Next, please your make a group. Sekarang coba kalian buat grup. Buat grupnya. Satu kelompok boleh terdiri dari 4 atau 5 orang ya. Oke. Di sini I have an magic envelope. Di sini saya punya amplop ajaib. Ya. Jadi di sini ada berapa grup? 6 ya. Oke. Di sini ada amplop, nanti boleh pilih. Oke. Pilih. Please choose one. Choose one. Up to you. Oke. Tugasnya itu kamu bisa buka amplopnya, isinya adalah teks deskripsi yang acak. Ya, itu teks deskripsinya masih diacak. So, you have to kamu harus menyusun teks deskripsinya secara berurut berdasarkan generic structure-nya. Ya, dari atas itu berarti kamu bisa letakkan gambarnya, and then bawahnya kamu susun paragrafnya. Oke, bisa kamu buka amplop ajaibnya, LKPD-nya. Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada yang belum jelas boleh ditanya. Oke. Boleh disalin, boleh ditempel. Jadi ya itu anak ya. Itu kan bentuknya di kertas, potongan. Itu boleh kamu salin, boleh juga ditempel. Jadi setelah kamu susun, nanti di bagian bawahnya, di bagian bawah, kamu tulis identification-nya. Identification-nya apa, kemudian deskripsinya apa. Ya, dengan singkat aja, misalnya identification-nya itu apa, baru ada description-nya itu apa. Dengan singkat aja. Oke, do your best, please. Kerjakan ya. Identifikasi itu dia memperkenalkan tokohnya. Deskripsi itu menceritakan ciri-cirinya. Gitu. Jadi biasanya tuh kalau dia mau menceritakan pasti kan dikenalkan dulu tokohnya kan. Dia di paling atas biasanya. Baru nanti kalau deskripsinya ciri-cirinya di bawah. Is it clear for you? Do you understand? Okay.
kami ingin presentasikan hasil kerja kami, yaitu menyambung atau menempel-nempel. Lalu Muhammad Zohri is a famous Indonesian sprinter. He was born on Juli 100 in North Lombok, Nusa Tenggara. He is now as the fastest man. His identification-nya dari penjelasan paragraf pertama, yaitu lalu Muhammad Zohri hingga under 20 champions. Jadi inilah presentasi dari kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soccer player. He is one of the Tugas ini akan dibacakan dari kelompok 4 ini. Semua sudah presentasi ya. Sekarang kita ice breaking lagi biar tak bosan. Stand up. Stand up more. Stand up lagi. Lagi ya. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 1, 1, 1. Oke. Ya, ini tadi sudah menilai hasil kelompoknya. Good, very good for you all. Semuanya bagus. Sudah disusun dengan sempurna. Ya, tidak ada yang salah ini ya. Sudah sempurna semua. Identifikasinya juga sudah ditulis. Deskripsinya juga sudah ditulis. And congratulations for you, semua benar. Dari tugas yang sudah kalian kerjakan tadi, berarti sudah paham ya. Jadi coba siapa lagi yang bisa menyimpulkan kira-kira apa dari yang sudah kita pelajari tadi, kira-kira yang bisa menyimpulkan apa itu descriptive text, siapa? Who wants? Ada yang bisa? Coba Regi, apa itu teks deskripsi? Deskripsi teks adalah teks yang menceritakan sesuatu baik yang terlihat ataupun tidak. Oke, dan bisa semua mengeluarkan handphonenya, letakkan di atas meja, dan bisa mulai buka aplikasi Canva-nya. Oke, boleh dibuka aplikasi Canva-nya. Tugasnya ini. Agak lama. Write a complete descriptive text about your favorite athlete, including their physical features, personality, and achievements. Organize your writing into identification and descriptions paragraph by using Canva applications. Jadi, kamu buat teks deskripsi tapi di template Canva. Ya, tentang atlet favoritmu. Bisa klasifikasikan yang mana dia identifikasinya, yang mana dia deskripsinya. Oke, is it clear? Jelas kira-kira instruksi soalnya? Sudah? Oke, itu yang nomor 1. Number 2, publish the result of your descriptive text on your social media. Setelah selesai, kamu boleh upload tugasmu di sosial mediamu. Bisa di WhatsApp serendah-rendahnya ya, atau IG, Instagram, or Facebook, or TikTok maybe. Ya kan, ada TikTok ya boleh. Jadi nanti setelah selesai kamu publish in your social media. Sekarang coba
kembali. Tadi kita membahas tentang apa? Iya, hari ini kita membahas tentang descriptive text. You want to tell me what is the meaning of descriptive text? Siapa yang bisa menyebutkan apa itu pengertian descriptive text? Ya, coba, sekarang. Deskripsi teks ialah teks yang menjelaskan suatu dari bagian objek. Oh, iya. Contohnya orang, hewan, tumbuhan. Okay. Descriptive text adalah text that describe a particular object, ya. Okay, good. Okay. Once more, descriptive text has a generic structure and language features. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu language feature atau ciri-ciri bahasa dari teks deskripsi? Oke, sekali lagi. Fokus on the specific participant. Oke, good. Next. Mem mau kalian mengisi refleksi. Ya. Write your name and write your reflections. Tulis. How do you feel about our lesson today? Apa perasaan kamu mengenai pembelajaran kita hari ini? Tuliskan, are you happy, sad, lapar, lelah, tuliskan aja di situ. Pakai bahasa Indonesia. Nah, in Indonesian language, karena pertanyaannya pakai bahasa Indonesia, kamu jawabnya menggunakan bahasa Indonesia. Oke, kalau sudah bisa dikumpul ya. Karena memang merasa refleksi itu nggak susah, jadi nggak dinilai pertanyaannya. Sudah ya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. And you have study hard also. Kamu harus selalu belajar keras, belajar dengan giat, baik itu belajar apapun ya, mau dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. So you have to be the success people. Kamu bisa menjadi orang yang lebih sukses. And the last, before we close our lesson, please the leader of the class come here. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa. And our lesson today, let's start together. Kita sama-sama baca surah Al-Asr ya. I think enough for today. See you next, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.